Hai semuanya, kembali bersama saya Robin. Kita langsung saja. Jadi video ini masih merupakan sambungan dari video sebelumnya yang sudah membahas form pembelian yang bisa link sampai ke jurnal umum. Di sini jika memungkinkan kita akan membahas bagaimana cara membuat auto number untuk nomor pembelian, auto number untuk jurnal umum. Kemudian kita bikin form untuk mencari nomor pembelian yang sudah pernah ada lalu ditampilkan kembali, dan kalau sempat kalau memungkinkan kita akan mencoba membuat form hutang, tetapi tidak bisa dijanjikan untuk di video ini, tapi kita coba tiga hal pertama yang saya sebutkan tadi. Kita mulai saja dari cara membuat nomor baru, nomor pembelian baru. Nah, di sini mungkin saya akan sepakat dulu bahwa semua nomor transaksi saya akan menggunakan dua huruf di depan, baru menggunakan tahun dengan model YYYY, kemudian bulan, kemudian tanggal. Nah, lalu akan saya ikuti dengan 4 digit pertama barangkali ya, 4 digit pertama XXXX. Jadi totalnya adalah berapa huruf ya? 8 huruf, 12 huruf, 16 huruf, jadi nomornya 16 huruf. Nah, jadi contoh penomorannya adalah pembelian, misalnya nomor pembelian jika terjadi di hari ini pada saat saya merekam video, yaitu 2023 bulan April tanggal 15, maka nomor pembeliannya akan menjadi BL. Saya menggunakan awalan BL untuk pembelian, misalnya JL untuk penjualan, JU untuk jurnal umum misalnya ya. Nah, kemudian 2023 bulan April yaitu 04 tanggal 15 ya. Lalu transaksi pertama adalah 0000 mungkin ya, atau 01 barangkali gitu ya, seperti ini. Nah, jadi bisa juga nanti jurnal umum yang jurnal umum juga penomorannya seperti ini gitu. Nah, kemudian nanti untuk pembelian yang kedua nanti nomornya tinggal bertambah saja. Memang kekurangannya ada sih. Kekurangannya dalam satu hari tidak bisa mencetak pembelian lebih dari 10.000 barangkali ya, dengan cara seperti ini. Nah, jadi untuk itu kita langsung memulai saja. Nah, jadi untuk BL ini dipatok 2 digit pertama. Jadi untuk yang tahun, bulan, tanggal ini kita akan menggunakan tanggal hari ini ya. Oke, kita coba. Untuk itu kita butuh query. Kita butuh query dari tabel pembelian header. Kita butuh query. Nah, kebetulan tabel pembelian header saya masih kosong. Jadi untuk itu ada pengecualian jika untuk transaksi pertama. Untuk transaksi pertama ya, ayo kita coba. Saya mulai dengan query, menyusun query deklarasi variabel untuk command. Jadi saya akan membutuhkan sebuah command. Oke, saya hentikan dulu programnya. Saya akan membutuhkan sebuah oledb command. Katakanlah cmd saja. Kemudian saya akan membutuhkan data adapter, oledb data adapter saja. Saya akan membutuhkan data table baru, misalnya tabel apa ya? Tabel nomor atau tabel query, mungkin tabel nomor saja atau tabel saja mungkin ya, biar lebih singkat ya. Oke, tabel query lah mungkin ya, tabel query. Saya menggunakan query saja. Oke, nah jadi kita lakukan beberapa pengaturan di form load ya, di form load untuk ketiga variabel tersebut. Jadi barangkali kita mulai dengan command query itu kita ambil dari global koneksi database kita yang kemarin ini, create command ya. Kenapa kita gunakan create command? Kenapa kita nggak pakai command text-nya langsung ya, sama dengan new SQL command dari command text dan segala macam? Karena kita belum tahu query-nya, karena kan setiap nanti membuat nomor baru itu nomor query-nya misalnya string query-nya bisa berbeda. Jadi untuk itu kita membuat command baru tanpa memberikan SQL-nya. Nah, kemudian diikuti dengan adapter query. Adapter query itu adalah new oledb. Sekali lagi, ketika Anda menggunakan database SQL Server, maka Anda gantikan oledb dengan SQL tentunya. Oke, oledb data adapter dari command query tersebut ya. Stop sampai di sini. Mungkin data table-nya kita siapkan juga ya. Tabel query itu kita ciptakan juga dengan cara sama dengan new data table. Jadi demikian. Nah, jadi kita juga akan membutuhkan function untuk membuat nomor baru, untuk mencari apakah nomor ini sudah ada, apakah
nomor yang dimaksud seperti ini sudah ada gitu ya. Nah, kalau sudah ada, tampilkan semuanya. Siapa tahu kita sudah di nomor 9. Jika kita sudah di nomor 9, barangkali kita akan menambahkan nomornya dengan 1 dan seterusnya ya. Oke, kita coba. Oke, kita bikin sebuah function private void ya. Private void misalnya buat nomor nota beli baru ya, atau buat nomor beli baru gitu ya. Misalnya nama fungsinya seperti ini. Nah, cara kerja function tersebut adalah mungkin kita akan query dulu dengan cara command query tersebut. Ini command text-nya kita isi dengan select all from beli HD where ya, where nomor like ya, where nomor like kasih tanda persen, bukan persen, BL, tip 1 ya, BL, lalu sisipkan tanggal bulan tahun hari ini, lalu disambung dengan persen di belakang ya, persen. Nah, namun tanggal bulan tahunnya kayak mana cara mendapatkannya ya? Oke, jadi mungkin caranya akan lebih panjang, mungkin saya butuh variabel tanggal query barangkali. Oke. Dengan cara saya butuh variabel misalnya datetime ya, variabel datetime sebagai dt misalnya, atau tgl lah gitu ya. Nah, saya deklarasikan dia sebagai datetime.now, datetime.now. Nah, kemudian saya butuh variabel string misalnya temp ya, untuk ambil tanggalnya. Nah, string temp ini didapat dari tanggal ya, tanggal ini year itu diformat dengan string ya, diformat dengan misalnya y ya, y besar atau y kecil ya, coba y besar dulu ya, year y diformat dulu, disambung dengan tanggal yang sama itu month itu di toString dengan format mm, kemudian disambung dengan tanggal yang sama titik d itu di format toString juga dengan ddmm, berarti dd ya, dd. Nah, mudah-mudahan dengan cara demikian string temp ini kita sudah dapat ya. Lalu kita arahkan ke command text-nya dengan cara command query command text sama dengan select all from beli HD where nomor itu di depannya ada BL. Setelah BL akan diikuti oleh tanggal bulan tahun bulan tanggal, yaitu variabel TMP. Sisip TMP-nya di sini. Kutip 2 ya. Oke. Jadi kita tempelkan stringnya dengan select all from beli HD where nomor like BL, tanda kutip kutip 1 BL, tambahkan dengan 4 digit tahun, 2 digit bulan, 2 digit hari. Lalu sambung dengan persen di belakang, lalu jangan lupa order by nomor, urutkan berdasarkan nomor. Nah, dengan cara demikian kita akan dapat query semua nomor transaksi yang di tanggal tersebut gitu ya. Nah, setelah kita dapat nomor transaksi tersebut ya, ini kita akan coba bagaimana mungkin kawan-kawan berpikir bahwa bagaimana jika tanggalnya kita ganti gitu ya, kita akan mencatat transaksi yang lama. Kenapa nggak nomor barunya ini ikut tanggal yang di sini saja? Wah, saya rasa itu ide yang bagus juga ya. Nah, jadi bagaimana tanggalnya jangan tanggal hari ini, tapi tanggal yang ada di datetime picker ini ya. Jadi bisa sih. Jadi saya ambil dari DT, bukan dari tanggal sekarang, tapi dari DT tanggal beli. Mohon maaf, suaranya cukup mengganggu. Oke, jadi DT tanggal beli value. Oke, lalu DT tanggalnya kita ambil tahun, bulan, tanggal. Oke, nah kemudian nah sampai di sini kita akan mencoba adapter query, kita mengisi data ke tabel query. Nah, tapi jangan lupa tabel query-nya dikosongkan dulu, biar aman ya. Tabel query, browse, clear, kosongkan dulu ya. Nah, lalu setelah sampai di sini terus ngapain ya? Ngapain? Nah, kita cek data terakhir, record terakhir ya, cek record terakhir. Jadi saya butuh variabel misalnya integer n misalnya. Nah, di mana n sama dengan
di mana n sama dengan, cek dulu jumlah datanya ya, cek dulu jumlah datanya. Nah, apakah tabel query rows count-nya 0? 0. Kalau 0 berarti kita langsung generate nomor baru aja. Ya, kalau 0 berarti langsung kita generate bahwa mungkin temp ya, temp. Mungkin saya pakai variabel nomor ya. Nomor. Oke, jadi kalau database-nya masih kosong, tabel beli header-nya masih kosong, maka kita bikin nomor baru aja. Ya, jadi maksudnya dengan BL 2003-0415 ini belum pernah ada, maka kita buat yang baru. Nomor sama dengan BL disambung dengan temp disambung dengan katakanlah 0001. Inilah nomor baru yang kita buat ya. Lalu nanti di akhir kita berikan kepada combo box nomor sebagai nomor yang baru, sebagai nomor transaksi yang baru yang auto number ya. Mungkin ada yang berpikir kenapa auto numbernya harus pakai tanggal, kenapa nggak pakai 01, 02, 03 sampai seterusnya gitu ya. Nah, jadi memang masing-masing cara punya plus minusnya. Karena menggunakan cara ini ya, ini nomor itu selalu unik ya. Tapi kekurangannya adalah kita harus capek-capek memogram gitu ya. Kemudian menggunakan auto number yang seperti 1, 2, 3, 4 sampai sekian itu, kekurangannya juga ada. Jadi dari nomor ini kita jadi tidak tahu, ini transaksi kapan ya begitu ya. Nah, jadi dengan cara membuat nomor ini, kita dengan melihat nomor aja kita udah bisa tracking kembali secara forensik ya, digital forensik ini transaksi yang kapan gitu ya. Jadi masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya pastinya ya. Oke, jadi kalau jika datanya belum ada, maka kita langsung generate nomor ini, berikan kepada combo nomor, dan itu terjadi kita buat dia di mungkin di data baru dan di DT tanggal ya. Di DT tanggal ini, DT tanggal nilai berubah, maka saya panggil buat nomor beli baru. Mungkin seperti ini. Tidak lupa juga di tombol data baru ya. Di tombol data baru ketika DT tanggal ini berubah. Oh, di sini udah ada fiturnya. Oke, aman. Kita coba. Oops, ada error to string. To string ya. Sekali lagi. Masih ada error. Lokal variabel nomor. Oh, mungkin karena nomornya tidak selamanya dapat nilai ya. Oh, mungkin saya boleh pakai else nomor sama dengan kosong dulu ya. Mungkin boleh seperti ini dulu, nanti baru diperbaiki. Jadi setiap saya ke transaksi pembelian ini, ketika tanggal berubah, jadi nomornya berubah, cuman ini belum benar ya. Oke, sepertinya ini belum benar, terutama di tahun bulan tanggalnya. Jadi tahun bulan tanggalnya barangkali adalah numerik, jadi sehingga tidak cocok pakai format tanggal begini. Saya akan mencoba menggunakan format 00 ya. Oke, jadi saya akan menggunakan format 00, 4 digit, yang ini 2 digit, yang ini juga 2 digit ya. Nah, jadi setidaknya kita sudah bisa melihat bahwa ini sudah auto number lah ketika tanggal berubah. Ini sudah auto number ya. Nah, terlalu panjang, mungkin kita boleh membuat combo boxnya lebih lebar saja ya. Mungkin saya coba sekarang. Mungkin boleh lebih lebar combo boxnya. Oke. Ya. Nah, jadi begitu form create juga kita boleh manggil ya. Kita boleh manggil buat nomor beli yang baru juga. Jadi seperti ini. Jadi nomor pembelian barunya auto number ya, auto number. Oke. Nah, apakah ini boleh diberikan akses untuk diketikkan? Jadi tergantung customer juga ya, tergantung yang memakai juga ya. Tapi kalau kita tidak mengizinkan diketik, lalu kayak mana dia bisa mencari nomor gitu ya. Nah, jadi ini memang dilema. Tetapi kalau tidak diizinkan, kita tidak mengizinkan yang mengetik karena mengganggu auto number, ya ini boleh ditutup saja. Gunakan ini untuk button ini untuk mencari ya yang belum kita buat. Oke. Nah, kemudian ini kan kita baru berhasil membuat auto number ketika data pembelian belum ada. Nah, ketika data pembelian sudah ada, itu gimana gitu ya. Nah, kalau data pembelian sudah ada, tentunya cara ini ya, maksudnya di sini masih belum bisa dong gitu ya. Nah, kalau datanya sudah ada, maka cari record terakhir. Siapa tahu record terakhir itu kita ketemu di angka 9. Nah, kalau record terakhir ketemu di angka 9, maka ambil 4 digit belakang, ambil 4 digit belakang ini,
Kemudian konversi ke numerik tambahkan ke 1, buat lagi menjadi string ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus periksa dulu yang sekian huruf ini adalah berapa huruf ke depan ya. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini posisi 10. Nah, dari posisi 10 saya akan mengambil 4 digit ke belakang ya. Nanti ini untuk mengambil nomornya. Ayo kita coba. Oke. Jadi N adalah, jika tabel query itu ada data, maka N adalah tabel query di rows count kurang 1. Jadi artinya kalau kita punya 10 data, maka posisi data terakhir adalah 9. Karena data pertama itu di posisi 0, maka data terakhir itu berarti ada di N kurang 1 lah, seperti itu ya. Oke, lalu ambil nomornya. Ambil nomornya, bahwa nomor sama dengan tabel query di rows ke N, itu di item array ke nomor, item array ke 0 ya, yaitu nomor to string. Oke, nah lalu saya hanya butuh 4 digit belakang ya, atau dari digit ke 10 sebanyak 4 ya, barangkali mungkin saya boleh pakai nomor ada fitur substring ya, fitur substring. Jika tidak ada fitur substringnya, kita program sendiri juga bisa sih. Oke, nah di sini ada keterangannya dari posisi berapa. Saya buat posisi 10, startnya dari posisi 10. Lengthnya mungkin saya nggak perlu tahu, ambil aja sampai habis ya. Jadi saya pakai overloading yang versi pertama. Jadi substring dari posisi 10. Nah, setelah saya dapat substring dari posisi 10, saya konversi ke integer ya. Saya konversi ke integer, lalu berikan kepada sebuah variabel numerik. Ya, misalnya NO, nomor. Berikan kepada sebuah variabel numerik ya. Nah, lalu variabel numerik ini saya tambah dengan 1. Oke, lalu saya tempelkan kembali kepada nomor dengan cara berikan tanggal hari ini, berikan BL dan tanggal hari ini. BL dan tanggal hari ini yang dalam sudah format tahun, bulan, tanggal. Nah, tempelkan lagi dengan nomor, tapi nomor numerik tadi integer yang telah diformat dengan 40 ya. Oke, jadi mungkin kita coba ya. Nah, ini masih nomornya masih yang pertama. Coba kita akali sedikit di tabel pembeliannya. Di tabel pembeliannya kita akali sedikit. Sengaja saya menambah sebuah data 2023 0415, katakanlah 0020. Jadi artinya anggap saya sudah melakukan 20 transaksi gitu ya. Nah, kode supplier sembarangan dulu, tanggal sembarangan dulu mungkin. Oke. Nah, kemudian totalnya 0 dulu, nggak apa-apa. Nomor JU-nya 0 dulu. Status lunasnya mungkin belum dulu. Nomor JU-nya mungkin 123 dulu. Tanggal lunasnya mungkin ini dulu. Ya. Oke, kita coba ya. Nah, mudah-mudahan dengan program tersebut kita mendapatkan nomor 21 ya. Karena nomor terakhir yang saya manipulasi adalah nomor 20. Ayo kita coba. Kita jalankan kembali transaksi pembelian. Ayo, nampak di sini kita dapat nomor 21. Ya, berarti sukses ya. Oke, berarti program auto number untuk nomor pembelian kita sudah sukses ya. Selanjutnya saya akan coba nomor jurnal umum. Selanjutnya saya coba dengan nomor jurnal umum. Ya, nomor jurnal umum. Oke, nah jadi jurnal umum ini ya maunya tidak boleh diketik lah kalau mau auto number ya. Kalau dia mau memeriksa data jurnal ya jangan di sini dong, di form jurnal umum ya harusnya ya. Jadi untuk itu text box yang jurnal umum saya buat read only-nya menjadi true, jadi sehingga tidak bisa diedit-edit lagi ya. Oke, nah kemudian saya lanjutkan lagi. Apakah masih ada kekurangan? Oh ya, database tadi ya saya hapus ya. Karena sudah sukses, saya hapus dulu ya. Ya, kita hapus dulu ya, karena itu hanya manipulasi saja untuk percobaan. Nah, bagaimana dengan auto number-nya jurnal umum? Untuk auto number-nya jurnal umum itu gunakan di Global CS. Kenapa? Karena jurnal umum ternyata tidak hanya dipakai di form pembelian, nanti akan digunakan di form jurnal umum juga kan? Jadi sehingga supaya bisa digunakan di beberapa form sekaligus, jadi saya gunakan Global CS aja. Nah, jadi di Global CS ini mungkin programnya mirip seperti function buat nomor pembelian baru yang tadi, mirip seperti ini tapi nggak sama. Aduh.
Udah kelewatan. Oke, mohon maaf, saya perbaiki dulu. Oke, ini saya pinjam dulu ke Global CS ya, ke Global CS. Oke, mungkin saya akan paste di mana ya? Akan saya paste di bagian ini. Nah, tapi nama fungsinya bukan buat nomor beli baru ya, tapi buat nomor jurnal baru ya mungkin, atau JU yang baru. Buat nomor JU yang baru. Nah, khusus untuk nomor JU baru ya mungkin saya coba sediakan variabel baru ya. Sediakan variabel seperti tabel-tabel query itu ya. Tabel query ya supaya bisa dilakukan yang seperti ini ya, tabel query. Tapi saya coba melakukannya secara lokal aja ya. Oke, ayo. Oh, astaga, mohon maaf, sepertinya tanggal beli ini jadi masalah ya. Ya, karena tanggal beli kebetulan tanggal jurnal harus menyesuaikan dengan tanggal beli pula ya. Ya, kalau begitu mungkin untuk sementara buat nomor jurnal yang baru ini, buat nomor di sini. Buat nomor jurnal yang baru ini kita harus kasih informasi tanggal ya barangkali ya. Mungkin kita harus kasih informasi tanggal sebagai date time. Jadi sehingga informasi tanggalnya tidak usah dideklarasikan di sini lagi. Oke. Nah, kita tetap butuh string temp ya yang mengambil tahun, bulan, tanggal. Kemudian kita butuh variabel-variabel seperti tadi karena caranya sama. Nah, jadi ini tabelnya berbeda, yaitu tabel jurnal umum. Jadi ambil semua data dari jurnal umum yang nomornya mirip seperti ya JU, nomor tanggal berapa, di belakangnya nggak penting ya, 001, 002, ambil aja semua, urutkan berdasarkan nomor. Tetapi ya kita periksa kembali tabel jurnal umum ya ada nomornya ya, pas ada nomornya ya. Oke. Nah, kita coba dengan auto number tersebut ya. Nah, lalu command query, tabel query, adapter query ini gimana? Jadi kita coba mengakali dengan cara, bukan mengakali sih, kita deklarasikan oleh db command lagi ya sebagai command query. Lalu kita deklarasikan lagi misalnya adapter data adapter ya, oleh db data adapter. Ya. Misalnya kita pakai adapter query, kemudian data table ya, tabel query lagi, data table ya, data table, tabel query sebagai new data table, begini saja. Oke, nah lalu adapter query ini mungkin kita langsung arahkan kepada new data adapter daripada command query tersebut. Lalu command query ini juga kita arahkan kepada koneksi DB. Nah, kebetulan kita nggak perlu GLB di sini ya, karena kita memang sedang di kelas GLB, jadi langsung saja koneksi DB tanpa menggunakan GLB ya. Oke, titik create command. Oke, nah tapi karena di sini kita menciptakan command data table dan data adapter, ketika ini selesai kita harus maksudnya remove kembali variabel-variabelnya ya, memori yang sudah kita new kita remove kembali ya. Kita mulai dari data table, tabel query, itu dispose. Oke, kemudian begitu juga ada adapter query, di dispose saja. Tidak lupa dengan command query juga di dispose saja. Jadi memori yang sudah dipesan ya kita kembalikan kembali ke OS ya. Harus bertanggung jawab ya terhadap peminjaman memori ya, seperti itu ya. Oke, jadi BL akan diganti JU, BL akan saya ganti JU. Oke, JU. Barangkali tabelnya udah oke ya. Ambil semua dari tabel jurnal umum yang di depannya ada JU, disusul oleh tanggal, yang di belakang nomornya itu nggak penting, ambil semua aja. Nah, kalau tidak ketemu satu data pun di sini, kalau tidak ketemu satu data pun ya buat yang baru. Nah, ketika ketemu, ambil data terakhir. Ambil kolom nomornya. Nah, lalu nomor yang bertipe string ini ya, saya konversi ke numerik dengan cara mengambil dari posisi 10, konversi ke integer, tambahkan dengan 1, dapat nomor baru bikin nomor yang baru dengan cara yang sama ya, kira-kira seperti ini. Oke, jadi dengan cara demikian maka di tabel pembelian itu saya setiap bikin data baru atau mungkin setiap akan simpan, kita akan generate nomor jurnal umum yang baru.
Ya, kira-kira seperti itu. Tapi waktu simpan aja kita generate ya. Kenapa begitu ya? Karena bisa jadi yang mengisi data jurnal dengan yang mengisi data pembelian itu ada di komputer yang berbeda, usernya berbeda, yang secara bersama-sama mengerjakan, maksudnya memasukkan data dalam waktu yang bersamaan. Jadi data pembelian menggunakan satu komputer dan data jurnal menggunakan satu komputer, jadi usernya berbeda, sama-sama sedang merekam data, jadi sehingga takut nanti nomor jurnalnya itu bermasalah ya, bentrok ya antara form pembelian dengan yang sedang bekerja dengan form pembelian dengan yang bekerja dengan form jurnal. Jadi untuk itu pada saat disimpan aja kita auto generate dengan cara pada saat kita akan simpan, disinilah kita panggil function tadi, buat nomor JU yang baru seperti ini ya. Jadi buat nomor JU yang baru, oke, buat nomor JU yang baru, berikan tanggal DTTGL beli titik value, berikan tanggal dari date time picker tersebut ya. Namun untuk mencobanya kita ya nggak bisa begini dong. Untuk mencobanya ya kita melakukannya di form create dulu ya. Nah, jadi untuk mencobanya kita di form create dulu memanggil function ini. Oke, kita coba, mudah-mudahan auto numbernya sukses. Oke, dt tanggal beli dot value, mudah-mudahan oke ya. Coba kita lihat apakah nomor jurnalnya, masih error. Oh ya, instance member, ini public void ya, karena mau diakses oleh form lain, jadi public void, kemudian public static void ya. Buat nomor jurnal baru ini harus bertipe string ya saya rasa, karena form yang lain akan menerima nilainya, jadi sehingga nomor ini harus kita return, hasil akhir nomor ini harus kita return ya. Ini mungkin saya lupakan tadi. Sehingga cara memanggilnya tidak seperti ini, tetapi teks nomor JU titik teks ya, nomor jurnal nomor JU titik teks nggak bisa berfungsi, sebentar. Ini teks NOJU ya, teks NOJU ya, teks NOJU titik teks sama dengan buat nomor baru. Begitu juga terjadi dengan di simpan tadi yang sudah sempat dibuat. Nah, tapi kita coba dulu ya. Tes dulu. Buat nomor JU baru ada di kelas global ya, kelas global. Sekali lagi ada di kelas global. Sekali lagi kita coba. Mudah-mudahan nomor jurnal barunya oke ya. Oke, nomor jurnal barunya muncul dengan nyaman ya, dengan aman dan nyaman ya. Oke, nah selanjutnya kita akan sedikit manipulasi tabel jurnal tersebut. Tabel jurnal umumnya kita sedikit manipulasi seperti tadi ya. JU 2023 04 15 0020. Saya mau tahu apakah kalau datanya sudah ada dia akan berhasil auto number ya, begitu ya. 2023 04 15 mungkin kode debitnya 1001 dulu, nama debitnya kas, mungkin kode kreditnya misalnya pembelian biasanya di 401 ya. Nama kreditnya misalnya pembelian, terbalik ya. Iya, mohon maaf, tapi nggak apa-apa lah, sementara begini dulu ya. Sumbernya dari pembelian, nomor sumbernya 123 dulu. Oke, kita coba ya, kita simpan. Nah, apakah kita berhasil dapat auto number 21? Kita lihat 21. Nah, berarti modul auto number kita itu sudah berfungsi dengan baik ya. Oke, kalau sudah berfungsi dengan baik, maka database-nya saya kembalikan ke semula. Ya, saya kembalikan database-nya ke semula. Oke, kita mencoba dulu ya, apakah sukses ya? Apakah sukses? Kita mungkin periksa tabel barang. Nah, tabel barang ini stoknya belum ada. Oke, kita cek transaksi pembelian. Oke, di transaksi pembelian ini mungkin di mana ya? Di transaksi pembelian ini bukan transaksi pembelian, bukan. Di database ya, di database jurnal umumnya belum ada ya, belum ada data ya. Nah, kita coba menyimpan pembelian, coba pembelian dengan saya tambah 2 ya. Yang satu beli keyboard. Beli keyboard misalnya 20 unit dengan harga 25.000. Kemudian yang satu lagi pembelian mouse ya, 30 unit dengan harga 15.000 misalnya. Oke. Lalu kita coba simpan, ini belum lunas ya, belum lunas. Oke,
Oke, kalau belum lunas kita simpan, akibatnya jadi hutang ya. Kita coba simpan. Oke, data pembelian berhasil disimpan. Nah, kita periksa kembali master barang, apakah jumlahnya sudah berubah. Nah, tadinya 0 dan 0 kan, boleh Anda review kembali videonya ya. Tadinya jumlahnya 0 dan 0 ya. Mungkin nilai modalnya harus saya tambah, ini harus diperbaiki ya. Nah, harus saya perbaiki, jadi jangan jumlah stok yang masuk, nilai modalnya juga harus masuk ya. Ini satu hal yang harus kita perbaiki. Kemudian kita periksa tabel jurnal umumnya dulu. Tabel jurnal umumnya apakah datanya sudah masuk ya. Nah, jurnalnya masuk, tanggalnya masuk, kode debitnya pembelian 5001, kode kreditnya 201 karena hutang, pembelian hutang. Nah, inilah dia saldo hutangnya. Nah, sumbernya dari pembelian, nomor pembelian sekian. Oke, berarti bisa saya bilang sukses lah ini ya. Nah, mungkin sedikit modifikasi di tabel detail. Bukan tabel detail, tapi tabel ini barang ya. Tabel barang, sepertinya di tabel barang ini belum terupdate ya. Sepertinya belum sukses banget ya, mohon maaf ya. Ya, sepertinya dia hanya bertambah di memori ya, sepertinya ya. Coba saya periksa tabel barang, iya sepertinya hanya bertambah di memori ya, mohon maaf. Nah, berarti tabel barangnya belum beres banget ya. Oke, jadi di video kemarin saya agak perbaiki lah ini ya. Jadi di update data barang ini, update data barang. Ya, di update data barang ini ternyata saya lupa melakukan update ya, makanya datanya nggak masuk ke database. Oke, mohon maaf sekali, lupa menggunakan command builder ya. Oke, jadi adapter data barang lagi. Oke, mudah-mudahan data barangnya masuk dengan cara seperti ini, tapi tidak lupa dengan nilai modalnya. Jadi nilai modal dari setiap pembelian itu harus kita catat juga ya. Jadi tabel barang nilai modal di kolom berapa ini ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolom ke-7 ya, item array ke-7 kita coba. Nah, jadi R barang di nilai modal. Jadi kita membeli barang, masa modalnya nggak kita catat gitu. Nah, jadi nilai modalnya sama dengan konversi ke integer dari record barang yang sama di item array ke-7, konversi ke string dulu, kemudian ditambah dengan jumlah kali harga satuannya ya. Jadi kita coba ditambah dengan jumlah kali harga satuan. Jadi jumlah kali harga satuan, itulah nilai modal kita. Oke, lalu update ke database ya. Oke, nah barangkali mudah-mudahan sudah oke lah ini ya. Mudah-mudahan sudah oke ya. Oke, mudah-mudahan sudah oke. Mungkin saya perbaiki sedikit di database-nya langsung ya. Oke, jadi sehingga 20 unit kali tadi 20 unit ya. 20 unit kali 25.000 itu dapatnya oke, 20 unit kali 25.000 berarti berapa ini ya? 500.000 ya. 500.000 seperti ini mungkin 500.000. Nah, kemudian untuk mouse tadi 30 unit kali 15.000 ya. 15.000 dapatnya ya 30 unit berarti 450.000 ya, 450.000. Oke, jadi nilai modalnya tercatat dulu. Oke, nah sampai di sini kita akan mencoba sampai di sini ya. Saya sengaja membiarkan memang ada satu data ya tersimpan ya, karena saya akan menyambung dengan browse nomor. Nah, jadi browse nomor ini belum kita lakukan. Kita akan butuh form baru seperti ini juga. Kita akan butuh form seperti ini ya. Oke, ayo. Oke, kita coba. Jadi saya tambah sebuah form baru, form browse ya, kelas form browse beli. Nah, tapi isi dalamnya adalah seperti form browse supplier juga ya. Bukan, form browse supplier. Jadi browse data supplier keterangan ya, keterangan diganti browse
data pembelian. Pembelian. Selanjutnya isi kontennya ya kita copy paste, yaitu yang pertama panel ini. Jadi kategori pencarian data pembelian itu bisa diatur juga maunya ya. Kita maunya pakai kategori apa? Sebentar, font. Saya perbesar fontnya. Oke, kita masukkan panelnya, lalu kita masukkan data grid view-nya juga. Nah, caranya sama, hanya saja karena mengingat database tabel pembelian ini ya ada nomor, jadi kita bisa mencari berdasarkan nomor atau kita bisa cari berdasarkan kode supplier. Cara termudahnya memang pakai kode supplier. Kemudian kita bisa filter berdasarkan tanggal ya, atau kita filter berdasarkan nomor jurnal, atau filter berdasarkan sudah lunas atau belum. Jadi ada berapa informasi ya. Nomor jurnal lunas. Jadi 1, 2, 3, 4 total mungkin nggak perlu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 informasi yang kita butuhkan di ini ya, di kriteria pencariannya. Oke, 7 informasi itu apa aja? Dimulai dari nomor. Jadi kita bisa browse dengan nomor ya, yang nomornya mirip seperti apa. Yang kedua kode supplier. Yang ketiga adalah tanggal pembelian, tanggal beli pembelian ya, tanggal pembelian. Selanjutnya total nggak usah, nomor jurnal ya, nomor jurnal umum. Oke, lanjut lagi status lunasnya. Kemudian terakhir tanggal lunas ya, nomor jurnal lunas, nomor jurnal beli. Dan nomor jurnal lunasnya. Oke. Nah, selanjutnya tanggal lunas ya, tanggal lunas. Jadi tanggal lunas atau tanggal lunas mungkin kita abaikan dulu deh. Kita abaikan dulu. Karena data tanggal itu agak ini ya, karena tanggal tidak boleh kosong kan, jadi sehingga ketika belum lunas pun tanggal lunas tetap harus kita catat, karena di dalam database itu tanggal lunas tidak boleh kosong ya, jadi sehingga nanti bisa keliru. Jadi biarkan saja kita berikan izin akses search dengan nomor jurnal pelunasan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 informasi ya. Nah, saya catat 6 informasi ini untuk mempermudah saya. Oke, saya catat dulu. Oke, nah lalu kita mulai dengan coding-coding yang sederhana ya, seperti yang kita lakukan di supplier. Oke, jadi kita lakukan juga di form browse beli. Nah, kita mulai dari apa yang dilakukan di sini, yaitu deklarasi variabel-variabel ini. Ayo, deklarasi variabel ini. Nah, jadi tabel query dan tabel beli. Tabel beli. Kemudian record yang saya butuhkan adalah record beli. Kemudian command adapter oke. Nah, karena sudah pernah saya buat di video sebelumnya dan juga sudah dijelaskan, makanya saya akan mempercepat saja ya. Oke, jadi tabel supplier mengambil dari tabel supplier di global, maka di form browse beli juga sama. Itu caranya. Tabel beli ini ambil dari global tabel beli HD yang ada di global. Nah, lalu susun data grid view-nya berapa kolom ya. Kita lihat data grid view-nya berapa kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom ya. 8 kolom. Ayo, saya pinjam copy paste ini. 8 kolom. Lalu informasinya apa saja? Ya. Kolom 7. Nah, informasinya apa aja? Ikuti yang ada di database tabel pembelian. Nomor kode supplier, tanggal ya. Nomor kode supplier, tanggal. Oke. Total nomor JU beli, total nomor JU beli, atau saya boleh buat 9 ya. Karena kadang-kadang dari kode supplier itu kita nggak tahu nama suppliernya siapa. Ya. Jadi kode supplier, nama supplier. Oke. Nah, ketika kita mau search berdasarkan nama supplier, filter berdasarkan nama supplier, itu bisa, tetapi lebih sulit ya. Tapi mungkin tidak saya bahas di video ini.
karena kita butuh join query ya, join query. Tapi kita tidak bahas dulu sementara. Kode, nama, tanggal, total ya, tanggal, kemudian total. Ya, tanggal, total, kemudian nomor JU beli, nomor jurnal pembelian. Terlalu panjang ya. Gini aja deh, nomor jurnal beli, supaya lebih pendek aja. Lanjut, status lunas. Oke, lalu nomor jurnal lunas ya. Lalu terakhir tanggal lunas. Jadi ada satu kolom lagi, kolom ke-8 itu tanggal lunas. Tanggal beli. Oke, lalu atur kolom-kolomnya seperti ini juga. Oke, diatur kolom-kolomnya. Untuk nama supplier mungkin kita berikan lebih besar ya. Nama supplier ada di kolom kedua. Oke, kemudian selanjutnya warna-warni. Ya, warna-warni. Bukan berarti Anda harus ikut warna yang seperti sebenarnya saya ya. Oke, jadi warnanya boleh dibedakan. Saya lanjut. Oke, tabel query siapkan dulu. Oke, sekali lagi ini karena code-nya sudah pernah saya buat di video sebelumnya, yaitu form browse supplier ya. Jadi akan saya percepat saja. Oke, jadi kalau button tampil ditekan, ambil semua dari tabel pembelian header, tampilkan semua ya. Nah, saya butuh mungkin ini. Perintah ini saya pinjam. Function button tampil ya, button tampil semua. Ini dia code sebagian. Oke. Nah, tapi kita bukan di tabel supplier ya, tapi di tabel beli header. Tabel pembelian. Ya, tabel pembelian. Jadi kita perlu panggil baca ulang tabel beli header. Oke, nah lalu kita boleh mengambil R beli itu ambil dari tabel beli di rows ke I begini dulu. Oke, sesuaikan dengan kolom-kolomnya ya. Mungkin tidak di sini. Sesuaikan dengan kolom-kolomnya, nomor, tanggal, ada 7 ya. Oh, sorry, bukan 7. Kita membutuhkan nama supplier ya di sini ya. Jadi saya akan membutuhkan string, kode dan nama. Oke, jadi kode itu diambil dari R beli di mungkin di kode supplier ya. Oke, nah dari kode supplier kita find nama supplier dengan cara tabel supplier rows find. Lagi-lagi kita butuh record supplier ini ya. Data row record supplier. Oke, jadi kita butuh record supplier. Jadi record supplier sama dengan global tabel supplier rows find kodenya. Oke, kalau ketemu ambil nama, kalau nggak ketemu kosongkan nama. Jadi jika R supplier itu nothing atau null ya, maka namanya dikosongkan. Atau kalau ternyata ditemukan, maka nama diambil dari R supplier itu di item ke nama. Mungkin perlu to string kali ya. Oke, nah lalu tambahkan satu persatu ke data grid view-nya dengan cara dgv rows add. Nah, kolom pertama adalah R beli di item ke nomor ya, item ke nomor. Jadi langsung saya pakai item array ke 0 titik to string ya. Oke, yang kedua adalah kode supplier. Kode supplier ada di kode. Yang ketiga nama supplier ada di nama. Yang selanjutnya tanggal total nomor JU beli. Tanggal total nomor JU beli itu ada di ada di item array kedua ya. 2. Oke. Ya.
Oke, lanjut item array kedua, total ada di item array ketiga, namun ini perlu format uang ya tentunya. ToString bisa di format uang nggak ininya? Sepertinya nggak bisa. Kita butuh int parse deh. int parse, lalu formatkan ke uang ya, format uang. Oke, diformatkan sebagai uang ya, pemisah ribuan gitu ya. Nah, kemudian data grid view yang selanjutnya setelah total adalah status nomor jurnal beli ya, nomor JU beli. Oke, nomor JU beli berarti item array ke Oke, agak berabi memang ya. 0, 1, 2, 3, 4. 4 item array ke 4 ToString. Oke, siapa lagi? Status lunasnya status lunas nomor ya, oke, coba. Oke, status lunas itu ada di kolom ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5, kolom 6. Kemudian oke, kolom 5, kolom 6 ya. Dan terakhir kolom ke-7. Nah, kolom ke-7 ini sepertinya tanggal ya. Oke, saya nggak yakin bisa pakai format ToString ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita gunakan ToString dulu seperti biasa. Oke, jadi ini menampilkan data pembelian yang sudah ada keseluruhan. Jadi kita kembali ke form beli dulu untuk memanggil form browse supplier. Namun form browse supplier-nya belum deklarasi di program CS ya. Nah, jadi sehingga saya harus membuat public static di program CS-nya, public static class form browse beli dengan variabel bernama form browse beli. Lalu form browse beli itu diciptakan di bawah dengan cara yang seperti ini. Oke, dengan cara seperti ini. Oke. Lalu mungkin form ini visible-nya false ya, jadi jangan ditampilkan dulu. Jadi form ini visible-nya false. Visible form browse beli. Ya, visible-nya nggak nampak ya. Oke, mungkin nggak apa-apa, visible-nya nanti aja. Kemudian yang di sini adalah mungkin nomor ya, keterangannya mungkin adalah nomor. Kita boleh coba dulu dipanggil dengan cara ketika tombol ini ditekan, caranya sama seperti memanggil supplier kemarin, seperti ini ya, seperti ini. Namun pada saat form ini muncul, ya kita memanggil form beli. Nah, pada saat form browse supplier kemarin muncul, itu ada beberapa pengaturan ya. Nah, jadi kalau deactivated harus dipanggil ini. Kalau form closing harus dipanggil ini, begitu ya. Oke, coba. Jadi di form activated ini, ketika form dipanggil atau di show, ya maka code-nya seperti ini. Program utama itu harus di disable dulu, lalu panggil button tampil. Tetapi ketika nanti form ini mau tutup, ya maka form utamanya dikembalikan ke semula. Jadi ketika form browse beli ini akan ditutup, form closing ya, maka form utamanya harus dikembalikan lagi dan form ini harus disembunyikan lagi ya, itu strateginya. Selanjutnya double klik nanti dulu, kita akan coba run programnya. Kita perbaiki errornya dulu. Ini akan menggunakan using system.data.oldb. Oke, coba sekali lagi. Wah, makin banyak errornya. Kita perbaiki. Ini ToString. Kemudian R supplier S besar. Tabel supplier S besar, T besar. Coba cek error lagi. Ada 3. Data table rows R besar. Yang ini sepertinya kekurangan kurung ya. Find F besar.
Oke, toString harus pakai kurung. Oke, jalan. Oke, sampai di sini kita panggil nomor. Iya, ada yang muncul ya. Ini tampilkan semua. Nah, kalau saya double klik ini, maka data yang lama harus muncul. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, filter. Jadi saya akan coba filter dulu ya. Coba buat program filter dulu. Oke, nah jadi cara membuat filternya sama seperti memfilter supplier. Sama seperti memfilter supplier. Nah, tidak lupa key press-nya. Key press. Jadi ketika batal di browse ya, ini memang agak berat. Jadi ketika di posisi yang sedang disorot adalah combo box, ketika dia batal disorot, kita cari key press-nya. Oke, nah key press-nya bernama browse beli key press. Key press-nya bernama browse beli key press. Nah, kode programnya yang ini. Jadi artinya nanti semua komponen yang ada di form browse beli ketika ditekan 27 escape. Jadi ketika kita aktif di sini, ketika fokusnya di sini atau dimanapun terjadi key press, ini programnya sama. Jadi kalau terjadi escape ya programnya ini, kalau ditekan escape di sini maka programnya ada di sini. Ditekan escape di sini maka programnya yang di sini gitu ya. Nah, kita coba dengan filter. Filter mungkin caranya nggak jauh berbeda dengan filter yang ada di sini. Oke, saya boleh copy paste saja karena sudah pernah dijelaskan di video selanjutnya untuk browse supplier. Jadi saya copy paste aja dulu, lalu kita perbaiki. Nah, ayo. Nah, di sini select all from supplier diganti menjadi select all from beli header. Oke, kita switch combo field-nya. Nah, combo field kita berbeda ya. Untuk supplier dan untuk pembelian berbeda. Nomor kode supplier, tanggal pembelian. Nomor kode supplier, tanggal beli ya, tanggal beli. Kemudian nomor JU beli, nomor jurnal beli. Dan tidak lupa nomor jurnal lunas nanti di sini. Oke, dan satu lagi status lunas ya, status lunas. Oke. Nah, order sebentar. Order yang ini bukan menggunakan keterangan ya, tapi menggunakan field ya sepertinya ya. Astaga, field-nya ya harus sesuai dengan field. Ini kode sub, jadi tidak boleh pakai keterangan. Tanggal beli mungkin tanggal saja. Tanggal saja ya. Lalu nomor JU beli, Nomor JU beli harus sesuai ya. Lalu nomor JU lunas, Nomor JU lunas, status lunas ini jadi status lunas tanpa spasi. Oke, jadi file-nya harus hati-hati banget ya. Oke, isinya sama ya. Dimana beli hadir ini, dimana masing-masing kriteria itu mirip seperti kriteria yang diketik di sini. Lalu kita execute dan tampilkan ke data grid view seperti biasa. Nah, namun isinya nggak begini ya. Nah, isinya adalah mirip seperti cara ini. Mirip seperti ini karena yang kita urus bukan tabel supplier ya di form ini. Di form browse beli berarti yang diurus adalah tabel beli, namun tabelnya berbeda. Nah, kalau menampilkan semua harus mengambil semua data dari tabel pembelian, maka yang di sini harus mengambil semuanya dari tabel query ya, tabel query. Nah, mungkin pada saat form create ini ketika transaksi pembelian sudah banyak, ini saya hindari lah. Sebentar ya, ada yang harus saya hindari ini. Oh, sepertinya aman ya. Form activated. Jangan nanti begitu activated formnya kita baca ulang semua tabel pembelian ya, jadi berat juga ya. Form activated. Ini nih, ini akan saya tutup dulu. Agak berbahaya ini. Berat ya, bukan berbahaya. Oke, jadi di-add semua seperti semula. Coba kita jalankan. Ops, kita perbaiki errornya dulu. Di sini ada kode dan nama. Iya, kode dan nama. Saya jadikan variabel global dulu. Kode dan nama. Lanjut. Oke,
Kita coba browse nomor. Oke, kalau tampil semuanya muncul. Kalau saya browse berdasarkan nomor yang ada huruf J, lalu di filter, nggak dapat, karena memang nggak ada huruf J, tapi kalau huruf B ada. Beli ya. Oke, kalau saya pilih berdasarkan kode supplier, saya cari kode supplier yang ada huruf I-nya, filter, nggak dapat. Tapi kalau kode supplier yang ada C, huruf C-nya, dapat. Saya coba filter yang lain, misalnya nomor JU pembelian. Nomor JU pembelian saya pakai huruf B, nggak dapat. Tapi kalau saya pakai huruf J, dapat ya. Nah, kemudian saya gunakan status lunas, saya periksa yang statusnya lunas, filter, belum ada yang lunas, tapi kalau yang statusnya belum, di filter, muncul. Oke. Nah, yang nomor jurnal pelunasan mungkin belum bisa dicoba karena kita belum melunasi transaksi ini ya. Nah, terakhir tanggal. Tanggal, saya filter berdasarkan 2022, kalau di filter bisa dapat. Oke. Kalau saya filter pakai 2023, bisa dapat. Kalau saya filter pakai 2023 kurang 04, bisa dapat? Tidak bisa. Kalau kita filter dengan slash, nggak bisa dapat ya. Ini memang kekurangannya sih. Ya, memang kekurangan memfilter dengan cara tanggal ya, memang seperti itu ya. Oke, jadi butuh ekstra ini ya, usaha ekstra untuk filter berdasarkan tanggal ya. Tapi jangan khawatir, nomor pembelian kita kan sudah mencerminkan tanggal ya. Jadi ketika kita buat 202304 kita filter ya, udah dapat kok dengan cara seperti itu ya. Oke, jadi kalau terakhir ya dari video ini, kalau saya double klik, datanya harus muncul semua di sini. Di sini juga semuanya harus muncul ya. Oke. Nah, kita coba. Nah, jadi kalau supaya datanya bisa muncul, maka ini mungkin boleh saya tutup. Ini saya tutup dulu. Nah, maka semua komponen yang ada di form pembelian ini ya, itu harus bisa diakses oleh form browse beli. Jadi ini agak berat juga ya. Misalnya saja ini combo box nomor ya. Jadi combo box nomor kan saya sudah declare variable globalnya di sini. Di mana dia? Combo box. Kok nggak ketemu ya? Seingat ini dia. Combo box kode, combo box nama, mungkin combo box kode supplier, combo nama supplier. Oke. Kemudian apa lagi ya? DT tanggal ya, DT tanggal beli, DT tanggal lunas juga harus ya. Jadi date time picker. Jadi DT beli dan DT lunas saya terpaksa harus declare juga ya. Kemudian apalagi ya? Bukan DT lunas ini ya. Ini teks tanggal lunas ya, teks tanggal lunas. Oke, lanjut. Agak ribet memang. Sampai di sini teks total, teks nomor JU. Jadi public teks TTL saja, teks TTL, public text box ya, text box, teks TTL, teks apa lagi ya, teks TTL, teks JU ya, teks JU, teks nomor JU, kemudian combo ST lunas ya, combo ST lunas, combo lunas saja biar beda namanya, nanti berantem kalau namanya sama. TXT tanggal lunas, TXT tanggal lunas, jadi TXT lunas gitu aja ya. Oke, jadi variabel-variabel ini harus saya link ya, dari form create-nya terpaksa saya harus link di bagian ini. Oke, nah jadi teks lunas itu ada di ambil dari teks apa ya, teks tanggal lunas ya, teks lunas ambil dari teks tanggal lunas. Teks JU ambil dari teks nomor JU, teks total ambil dari teks TXT total, kemudian DT beli ambil dari DT beli dapat dari DT TGL beli. Oke, kemudian ini 3 ini belum ya. Jadi combo lunas diambil dari combo ST lunas. Oke, lanjut. Nama supplier ambil dari combo
combo nama supplier jadi sama namanya ya. Combo nama supplier, maaf sepertinya sama namanya dengan ini ya. Oke, saya kurangi saja satu hurufnya coba biar berbeda ya. P nya saya kurangi satu supaya berbeda hurufnya saja. Oke, sekali lagi. Oke, terakhir sama dengan combo kode supplier. Oke, mudah-mudahan sampai di sini tidak ada error ya. Kita periksa errornya dulu. Oke, jalan. Nah, setelah jalan kita akan coba bagaimana kalau terjadi double click. Ya, cell double click, cell double click. Nah, jadi cell double click ini kita harus ambil satu persatu informasi yang tampil tadi, berikan kepada teks beli ini yang agak berat ya. Oke, nah pinjam ini ke sini dulu. Nanti baru di coding ya. Nah, di sini saya butuh variabel baris mungkin atau variabel baris variabel P atau I ya. Coba sesuaikan dengan form browse supplier. Kemarin saya pakai variabel apa ya? Saya pakai variabel baris. Oke, boleh. Jadi saya gunakan variabel baris. Nah, baris ini sama dengan row index yang di double click. Nah, pastikan baris ini lebih besar sama dengan 0 dan baris ini lebih kecil dari DGV rows count. Jadi pastikan dia jumlahnya sesuai gitu ya. Nah, kalau sudah sesuai maka boleh lanjut. Nah, jika sesuai maka ambil datanya satu persatu dari data grid view. Jadi yang ini ambil dari data grid view titik rows ke baris, titik cells ke 0, titik value, titik to string. Jadi begini caranya dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini mungkin combo kode teks ya. Ini form beli sepertinya. Form beli ya. Coba tes dulu. Error. Form beli combo kode does not exist. Ya, from browse beli tidak dapat mengakses from form beli. Ya, kenapa nggak bisa mengakses form beli ya? Oh, karena dari program ya, dari program form beli. Astaga. Oke, agak ribet juga. Oke. Nah, kemudian combo nama teks ya, ambil dari data grid view row kesekian, sel kesekian. Tantangan membuat aplikasi bisnis cukup berat ya, belum lagi aplikasi seperti toko-toko online ya, itu lebih berat lagi. Oke, sel ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 aja ya. Oke, kita coba. Oke, nah setelah setelah sukses tampil, nanti tidak lupa kembalikan ke form utama, tapi mungkin tidak lupa untuk tampilkan detailnya. Detailnya belum kita buat. Oke, detail. Jadi untuk mungkin saya boleh pinjam ini browse suppliernya untuk event cell double click, ini filter cell double click. Ya, ini yang saya maksud. Jadi form ini disembunyikan, form browse-nya disembunyikan, lalu form utamanya diaktifkan kembali dan bring to front. Nah, lalu menampilkan detailnya bagaimana? Nah, menampilkan detailnya ini ya saya butuhnya sebenarnya di form ini, tapi untuk aksesnya itu saya butuh form yang lain ya. Form browse beli, form browse supplier. Nah, jadi sehingga menampilkan detailnya belum bisa kita buat. Dia menampilkan detail ini. Misalnya kalau saya sudah pilih nomor, tekan tombol tampil ya, detailnya harus nampil. Nah, ini juga belum kita buat, jadi masalah juga ya. Jadi untuk itu kita butuh function tampil detail misalnya begitu ya. Oke, jadi kita lagi-lagi butuh function untuk membantu. Jadi kita bikin void tampil detail ya. Tapi saya buat public ya, karena dari form yang lain harus bisa dipanggil. Public void tampil detail misalnya. Yang ini pakai query, yang pakai query ya, table query. Ada table query-nya? Ada table query-nya ya. Mungkin saya butuh table detail lagi. Mungkin saya butuh.
mungkin RDT perlu ya, RDT, kemudian command DT, kemudian adapter detail. Oh, panjang juga. Oke, ini akan saya butuhkan sekali lagi. Oke, ini tabel detail, command detail, adapter detail. Oke, detail. Oke, nah jadi kembali ke tabel detail tadi. Oke, panggil command detail, itu command teksnya adalah, oke, ambil semua data dari beli detail. Oke, untuk yang nomornya sama dengan yang ada di combo box nomor tadi. Yang ada di combo box nomor tadi. Oke, jangan lupa order by nomor dan kode barang. Nah, baru di fill ke tabel, tapi tabel detailnya di rows clear dulu, baru adapter detailnya mengisi ke tabel detail, lalu tampilkan ya. Jadi integer i, gunakan for i dimulai dari 0 selama i lebih kecil dari tabel detail rows count i++. Oke, nah masukkan ke data grid view-nya satu persatu, tetapi data grid view itu susunannya kan sesuai susunan ini ya. Sepertinya bukan di tabel detail yang harus saya buat ya. Salah sasarannya, harusnya di tabel beli yang saya harusnya buat. Harusnya di tabel beli, mohon maaf. Harusnya di tabel ini yang harus saya buat. Oke, ya. Di tabel ini yang harus saya buat ya, karena manggilnya harus dari form ini. Kemudian di sini harus menampilkannya. Oke, jadi sesuai dengan urutan yang ada di sini. Oke, kita ambil datanya ya, ada 6 kolom. Oke, tampil detail saya tadi ada di mana? Di atasnya ya, 6 kolom ya, 6 kolom. Ayo kita coba. Jadi kolom kode dgv.rows.add. Beli detail di sini ada, kita periksa database-nya coba. Jadi beli detail di sini ada nomor kode barang, tapi tidak ada nama barang ya. Oke, satu harga. Jadi tidak ada nama barang ini. Oke lah, nama barang bisa kita cari nanti. Nah, kemudian untuk harga item ini ya, yang bagaimana ya? Oke, kita bisa hitung mungkin. Jadi kita butuh variabel jumlah harga satuan, harga saja. Kemudian kita butuh string, misalnya string kode barang dan nama barang. Oke, sampai di sini saya akan mengambil rbeli detail sama dengan tabel detail di rows ke i dulu. Kemudian ambil nomornya dengan cara ambil kode barangnya dengan cara kode sama dengan rbeli detail di item array ke-1, karena array kode barang itu ada di item array ke-1 ya. Kode barang. Oke, jumlah di item array kedua, jumlah barang. Oke, ada di item array kedua. Kemudian satuan mungkin nggak usah. Satuan 0, 1, 2, 3, 4 harga satuan ada di item array keempat. Ya, item ke array 4, pakai kurung siku. Oke, item array keempat ini adalah harga satuan. Jadi butuh variabel int, konversi int parse barangkali. Lalu kita bisa hitung harga sama dengan jumlah kali harga satuan. Nah, dari kode kita bisa dapat nama barang dengan cara data barang menggunakan tabel barang rows find kode barangnya. Oke, jadi kalau tidak ketemu, ini pasti ketemu ini ya. R barang tidak kosong, maka nama sama dengan R barang di item ke barang. Nama barang ya, nama barang di posisi 1. Kemudian kalau tidak maka namanya dikosongkan dulu. Oke, sampai di sini masukkan ke dgv satu-satu, dgv rows.add. Ya, dgv rows.add, dgv rows.add, kode, kemudian nama,
kemudian jumlah harus di format uang ya, global format uang jumlah, kemudian global format uang lagi, satuan nggak usah ya, satuan item array ketiga. Oke, satuan ya, satuan item array ketiga. Oke, untuk harga satuan kita butuh format uang lagi. Jadi harga satuan, kemudian untuk harga item butuh format uang lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan sudah oke. Ops, perlu perbaikan. Oh, variabel-variabelnya harus saya pindahkan juga ya. Ya, variabel ini harus saya pindahkan juga ternyata. Oke, pindahkan kemari. Tabel beli detail ya. Sepertinya saya buat tabel DT lagi, command DT lagi, dan adapter DT lagi. Bagian ini harus saya pindah, yang tadi sempat, yang 3 ini harus saya pindah ke form ini ya, karena sempat salah saya buat posisinya. Oke, di sini lokasinya mungkin. Oke, coba tinggal satu error ya. Oke, integer parse. Oke, sudah bisa. Namun pada saat double klik ya, kita harus memanggil tampil detail. Jadi pada saat double klik di form ini, yaitu setelah double klik cell, double klik. Nah, setelah menampilkan informasi headernya, kita panggil ya program form beli tampil detail. Kita coba dulu. Jadi kita akan, masih error, program FRM ya. Jadi di pembelian ini saya browse nomor, saya tampilkan, saya double klik, maka informasinya harus muncul di sini. Error ya, ada error. String was not recognized as a valid date time. Oke. Jadi ada masalah dengan tipe data date time di sini konversinya ya, terutama untuk tanggal. Oke, untuk tanggal mungkin saya akan mengabaikan dulu sebentar. Untuk tanggal saya akan abaikan dulu. Akan kita cari solusinya nanti. Oke, untuk tanggal kita abaikan dulu. Setidaknya kalau di browse, double klik, itu bisa tampil. Oke, ada error lagi. Sebentar. SQL-nya ada yang salah katanya. Order by nomor, kode barang. Select all from, ada kata from ya, SQL-nya ada yang salah. Sekali lagi kita coba browse nomor, tampilkan, double klik, ting, muncul di sini, tapi detailnya belum dapat. Ya, ini salah informasi. Ini salah informasi, ini oke, ini salah informasi ya. Ya, ada yang salah informasi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Mas total sel ke-6. Ya, salah informasi sepertinya. Perlu saya periksa ulang ya. Sebentar. Oke, nomor, bukan kode, ini nomor ya. Combo nomor harusnya. Ini combo kode, ini combo nama. Ya, harus saya perbaiki ini. Ya, mohon maaf sekali, ternyata ada kesalahan ini ya. Ya, ada kesalahan di posisi dan penamaannya, ada yang double ini, ada yang double. Oke, saya lanjut lagi. Oke,
nomornya lupa nomor, jadi harus ada variabel nomor juga. Combo NO sama dengan combo nomor. Oke, jadi ada combo NO nya harus saya tambahkan lagi. Ini memang karena sifatnya C#, bahasa program C# ini yang menyebabkan propertinya nggak bisa, komponen di dalam form ini tidak bisa public ya, jadi terpaksa saya bikin variabel baru. Oke, ini jadi nomor karena informasinya jadi salah. Oke, baris 0, sel nama, tanggal itu di bagian 3 ya, tanggal, dt tanggal tadi, ini sel ketiga harusnya, tapi tetap akan saya komentari dulu, ini nggak dipakai lagi. Total itu di sel keempat ya, total di sel keempat, kemudian nomor jurnal beli di sel 5, nomor jurnal lunas di sel ke-6 ya. Teks lunas ini teks tanggal lunas ya. Oke, tanggal lunas itu 8, posisi 8. Teks JU posisi 5, teks total posisi 4, combo box ya. Ya. Combo apa ya tadi ya? Combo lunas itu titik teks sama dengan data grid view rows ke sekian. Oke, combo box status lunasnya 6 ya, sel ke-6. Oke, dan terakhir sel ke-7 untuk nomor jurnal lunasnya. Teks nomor lunas. Atau apalah nama variabelnya ya. Combo lunas. Oke, kecuali tanggal ya, belum bisa. Assignment combo nomor, iya, combo NO. Oke, satu error lagi. Teks nomor lunas. Sebentar ya, teks T lunas lah saya buat. Oke, teks T lunas ya di sini. Teks T lunas. Oke, kita coba sekali lagi. Mudah-mudahan sudah oke. Oke, kita panggil ini, pilih, tampilkan. Oke, masih ada satu error. Ini ke-7 ya, ini sepertinya. Sel ke-7. Teks T lunas. Teks T lunas di form beli. Teks T lunas. Oke, kalaupun nggak bisa saya akan skip dulu. Oke, terpaksa ini saya skip dulu. Next time saya perbaiki. Karena datanya masih kosong barangkali ya, jadi makanya error. Oke, masuk datanya. Tampil datanya ya. Nah, dan yang ini sudah benar semua, sudah benar informasinya. Ini perlu diperbaiki, ya, ini perlu diperbaiki. Dan ini harus berfungsi ya. Jadi bagaimana kalau ketik manual? Kalau ketik manual tekan tampil ini harus berfungsi. Jadi kalau tekan tampil tidak begitu sulit sih. Mungkin mirip-mirip cara begini, mirip ya. Jadi saya tutup yang ini. Nah, kekurangan yang lain akan saya perbaiki mungkin di video selanjutnya. Oke. Tombol tampil ini akan menggunakan beli header sama dengan tabel beli header rows titik find
apa yang ada di combo nomor titik teks. Oke, jadi kalau R beli HD itu dapat, ya maka aman. Kalau R beli HD nggak dapat, mungkin abaikan dulu atau mungkin kasih kotak pesan ya. Oke, jadi else. Oke, nah kasih kotak pesan seperti biasa. Message box.show, keterangannya adalah nomor nota pembelian tersebut tidak ditemukan. Oke, kemudian keterangannya adalah tidak ditemukan gitu ya. Oke, message box buttonnya mungkin saya menggunakan OK aja, tetapi message box iconnya saya gunakan misalnya exclamation, tanda seru ya. Oke, sampai di sini. Ya. Nah, ambil dari R beli, tampilkan semuanya dengan cara. Oke, jadi combo nomor diambil dari R beli di item R beli HD, di item ke nomor ya, item nomor berarti item array ke 0, to string seperti biasa. Oke, kita akan butuh tabel beli headernya ini ya. Dan tidak lupa nanti akan memanggil tampil detail ya. Oke. Nah, lalu combo kode suppliernya ambil dari R beli supplier itu kolom ke 0 1. Kolom 1 lanjut nama supplier ini tadi akan menyesuaikan sendiri dengan cara combo 6 combo nama supplier ini selector index ini -1 dulu, dan ini akan otomatis nanti ya, akan otomatis. Oke, nama nanti aman. Oke, tanggal ya, DT tanggal beli itu value-nya akan diambil dari ya R beli di item array ke kedua to string atau mungkin tidak perlu konversi dulu, item array kedua ya, biarkan dia bentuknya varian ya, total akan diambil dari format uang global ya, global format uang dari item array ke kedua. Jadi item array kedua ini bukan ya, total item array ketiga lah ya, item array ketiga. Oke, belum siap ya. Nah, teks nomor jurnal umum, teks nomor JU ambil dari ya R beli HD item array. Oke, keempat ya, keempat mungkin perlu to string juga. Oke, kemudian combo lunas ambil dari item array ke status lunas berarti 0 1 2 3 4 5, status lunas item array ke 5 to string. Kemudian teks tanggal lunasnya ambil dari R beli item array ke 6, mungkin to string dulu, next time baru kita perbaiki formatnya supaya bagus. Nah, dan teks lunasnya ini adalah ini teks lunas combo ini kayaknya ya, combo lunas teks lunas ya, teks lunas teks tanggal lunas ini ya, teks tanggal lunas. Oke, ini diambil dari item array ke 6 ya, 2 3 4 5 6 7 ke 7. Oke, nomor JU ya, mungkin nomor JU lunas ya, txt nomor JU lunas, txt sebentar. Oh, memang tidak ditampilkan ya. Oke, berarti nggak perlu. Berarti ini nggak perlu. Kita coba apakah ada masalah. Sepertinya ada. R beli HD does not exist, salah ketik ya.
Next, form beli nggak usah lagi. Lanjut, item array kedua ini to string atau to date time nggak ada ya, to string, mungkin to string dulu atau diabaikan dulu karena string ke string ke tanggal itu bisa jadi masalah ya. Format uang. Oke, ini to string juga pakai int parse tidak lupa. Oke, coba jadi kita panggil nomor tersebut, kita panggil tampil, muncul semua ya, data baru, kosongkan kembali semua ya. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Kekurangan-kekurangannya saya mohon maaf, mungkin akan diperbaiki di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf juga saya agak cepat menyampaikannya karena supaya videonya lebih singkat saja. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas dukungannya juga. Bye.